Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Hidayatullah. Saya dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia dengan judul efek tindal terhadap larutan, koloid, dan suspensi. Nah, sebelum kita lanjut ke praktikumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu masing-masing pengertian dari larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari koloid terlebih dahulu. Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 sampai dengan 1000 mm. Sedangkan sistem koloid adalah bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi atau campuran kasar dan memiliki sifat-sifat yang khas. Selanjutnya adalah pengertian dari larutan. Dalam kimia, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Dan yang terakhir adalah pengertian dari suspensi. Dalam ilmu kimia, suspensi adalah suatu campuran fluida yang mengandung partikel padat, atau dengan kata lain, campuran heterogen dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam zat cair tersebut. Nah teman-teman, setelah kalian mengetahui pengertian dari larutan, koloid, dan suspensi, saya akan menjelaskan ciri-cirinya terlebih dahulu. Untuk yang pertama adalah ciri-ciri dari koloid, yaitu tampak homogen jika dilihat tanpa mikroskop. Tetapi dengan menggunakan mikroskop tampak adanya partikel-partikel fase terdispersi. Partikel koloid dapat disaring dengan menggunakan suatu penyaring ultra. Ciri-ciri selanjutnya yaitu ciri-ciri dari larutan. Yang pertama adalah zat pelarut dan terlarut sudah bercampur, tidak terlihat perbedaannya. Yang kedua, sifatnya merupakan gabungan sifat pelarut dan terlarut. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah ciri-ciri dari suspensi. Yang pertama, ciri-cirinya adalah mampu dilihat dengan menggunakan mikroskop dan disaring dengan menggunakan kertas saring khusus. Yang kedua, memiliki pengendapan partikel yang lambat sehingga takaran pemakaian yang serba sama bisa dipertahankan dengan pengocokan sediaan. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui pengertian dan ciri-ciri dari ketiga bahan tadi, antara lain larutan, koloid, dan suspensi. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam tahap praktikum, di mana yang pertama saya akan melarutkan terlebih dahulu. Di sini ada segelas air dengan gula yang nantinya jika dicampurkan akan menjadi larutan. Yang kedua, di sini ada gelas dan susu. Nanti jika dilarutkan akan menjadi koloid. Dan yang terakhir di sini ada air dan tepung sagu. Nanti jika dilarutkan akan berubah menjadi suspensi. Pertama kita akan memasukkan gula dan air. Kita aduk sampai gulanya larut ke dalam air. Selanjutnya kita masukkan susu ke dalam air. Kita aduk juga sampai larut. Dan yang terakhir, kita larutkan tepung sagu ke dalam air. Untuk takarannya terserah kalian. Di sini saya pakai 1,5.
Nah, selanjutnya saya akan membuktikan perbedaan antara larutan, koloid dan juga suspensi. Di sini saya menggunakan senter HP dan buku dengan sampul berwarna hitam. Teman-teman bisa lihat untuk gelas pertama yang berisi campuran antara air dan gula, cahaya dari senter HP dapat tembus. Ini dikarenakan saat air dan gula tercampur, dia tidak mengubah apapun. Jadi maksudnya air yang sudah dicampur dengan larutan ini tidak memiliki endapan, juga tidak dapat disaring. Jadi artinya bentuknya tetap seperti itu. Sehingga ketika kita memberi cahaya seperti ini, maka cahaya akan dipantulkan atau dibiaskan. Selanjutnya di sini ada larutan koloid, yaitu campuran dari air dan susu. Di sini saya akan menggunakan senter HP kembali. Teman-teman bisa lihat tidak membiaskan cahaya atau tidak memasukkan cahaya. Ini berarti ketika air dan susu dicampurkan, maka air yang awalnya bening akan berubah menjadi keruh. Itu juga termasuk ke dalam ciri-ciri koloid. Nah, yang selanjutnya di sini ada air yang dicampur dengan tepung sagu. Nah, teman-teman di sini bisa lihat. Tadi saat saya aduk pertama kali, air dan tepung sagu akan tercampur, tapi setelah beberapa menit didiamkan, dia akan mengendap. Nah, ini juga termasuk ke dalam ciri-ciri suspensi. Sekarang kita coba aduk lagi. Nah, saat baru saja selesai diaduk, maka gelas yang berisi suspensi ini akan bentuknya sama seperti koloid, keruh. Tetapi nanti jika dibiarkan beberapa saat, maka tepung sagu yang kita campurkan dengan air tadi sebenarnya tidak bersatu atau nanti akan menghasilkan endapan. Kita lihat di sini, saat diberi cahaya pun dia tidak tembus atau tidak memantulkan cahaya. Nah, tapi mungkin nanti setelah dibiarkan beberapa saat dan tepung sagunya mengendap di bawah, mungkin akan sedikit bisa memantulkan cahaya. Nah, dari situ juga termasuk ke dalam ciri-ciri dari suspensi. Nah, teman-teman, demikianlah praktikum kimia tentang efek Tyndall terhadap larutan, koloid, dan suspensi yang dapat saya lakukan. Selanjutnya adalah saya akan menyampaikan kesimpulan yang saya dapat dari praktikum tadi. Yang pertama, dari gelas 1, campuran antara air dan gula saya simpulkan tidak ada perubahan karena dia tidak memiliki endapan dan tidak berubah warna. Juga tidak dapat disaring, sehingga pada waktu diberikan cahaya tersebut akan diteruskan atau dibiaskan. Yang selanjutnya adalah gelas kedua, campuran antara air dan susu saya simpulkan dia merubah warna menjadi keruh. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, tetapi dia tidak menimbulkan endapan, atau dalam kata lain, pada gelas kedua ini antara air dan susunya tercampur. Yang selanjutnya adalah gelas ketiga, yaitu campuran antara air dan tepung sagu. Di sini saya simpulkan bahwa pada gelas ketiga terjadi perubahan pada endapan. Bisa teman-teman lihat di sini. Ketika pada saat awal saya aduk tadi memang tidak terlihat ada endapan, tetapi setelah didiamkan beberapa saat, dia akan menimbulkan endapan. Demikianlah praktikum yang dapat saya lakukan. Ada kurang dan salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.